mahasiswa bisa tunjukkan hasil belajar apa yang mahasiswa bisa tunjukkan dari pembelajarannya tersebut. Jadi 3 hal itu yang akan menjadi ekspektasi dari Universitas Ciputra gitu ya, di pembelajaran semester depan. Nah, untuk mencapai hal itu, ini timeline yang kami susun untuk membantu kita semua menyusun perencanaan pembelajaran semester gasal ini 2020-2021. Dan hari ini kita mulai dengan menyusun roadmap pembelajaran. Kemudian tanggal 22 Juni itu mulai membuat RPS online dan juga Bapak Ibu sudah bisa memulai mengisi blended learning e-learn kita, ya. Jadi RPS online itu bisa roadmap pembelajaran itu bisa Bapak Ibu posting di e-learn kita. Ya. Dan nanti sampai tanggal 14 Agustus itu semuanya sudah ada, semua materi, rubrik, tugas, post overview itu sudah ada di e-learn kita. Ya, jadi kita ini step by step kita akan merancang pembelajaran semester gasal 2020-2021 ini. Di mana rancangan itu semua itu orientasinya adalah pembelajaran blended atau pembelajaran online gitu ya. Jadi kita masukkan atmosfer kita ini bukan tatap muka biasa, tetapi perencanaan ini adalah perencanaan dengan mode online atau daring dan juga blended learning. Jadi itu yang perlu kita masukkan di benak kita, di mindset kita bahwa pembelajaran kali ini mengusung mode online atau blended. Nah, kami juga meminta bantuan dari Satgas Online dan juga koordinator pembelajaran tiap prodi untuk memonitor perencanaan-perencanaan itu, yaitu tanggal 1 sampai 9 Juli itu nanti setiap prodi akan mempresentasikan, mereview roadmap perkuliahannya. Kami sudah menyusun jadwalnya itu untuk setiap prodi bisa mengisi nantinya, di mana kita akan mereview itu bersama-sama dengan prodi tanggal 9, ya, 9 Juli. Kemudian monitoring kedua itu akan terjadi di tanggal 3 sampai 7 Agustus, di mana kita juga melibatkan Satgas dan koordinator pembelajaran untuk bersama-sama melihat kembali capaian pembelajarannya, roadmap-nya, bahan kajian, penugasan, dan rubrik yang ada di e-learn. Jadi harapannya tanggal itu sudah terjadi final draft begitu tentang persiapan kita untuk mengajar semester depan. Tanggal 10 Pak Luki, 10 sampai 14 Pak Luki. Oh itu ya. Jadi itu tanggal 3 sampai 7 Agustus itu untuk melengkapi ya Pak Junu. Betul sekali. Jadi dan kita akan agendakan untuk teman-teman prodi nanti bisa saling mereview begitu ya Pak di dalam prodinya. Iya, iya. Jadi tanggal 10 sampai 14 Agustus nanti itu kita bersama-sama akan mereview. Sehingga tanggal 21 Agustus itu LMS kita sudah komplit, ya sudah bisa diakses oleh mahasiswa kita. Kalau ada yang perlu di-hide, ya boleh di-hide. Tetapi kita sudah siap gitu untuk mengajar dengan mode online atau daring ini. Demikian kira-kira apa yang jadi ekspektasi kita untuk kedepannya. Kami persilahkan Pak Anton untuk menyampaikan sharingnya. Baik, silakan, terima kasih. Terima kasih. Saya siapkan bahan saya. Apakah bahan ini sudah kelihatan belum ya? Sudah Pak. Sudah, baik.
Selamat pagi rekan sekalian. Saya ingin berbagi tentang tentang PJJ itu ya. Nah, bagaimana trennya Bapak Ibu sekalian? Ini di Amerika Serikat sebelum COVID nih Bapak Ibu sekalian ya. 2012 sampai 2016 saja distance enrollment itu tumbuhnya 17,2% ya, yang orang yang mengambil online. Bandingkan yang masuk ke kampus secara tradisional, itu malah turun 3,8%. Ini memperlihatkan teman-teman sekalian, PJJ itu adalah the future of our education. Apalagi dengan COVID ini. COVID menjadi angin buritan yang mendorong ini akan menjadi lebih cepat ya. Jadi siapa yang paling cepat mengadopsi ini menurut saya itu akan mendorong yang mengadopsi lebih cepat untuk menjadi pelopor-pelopornya. Nah, apakah tren ini secara keseluruhan ya, tidak hanya di kampus, misalnya dengan corporate bagaimana? Nah, Bapak Ibu sekalian, mobile learning juga trennya begini, naik terus ya. Jadi artinya apa? Belajar melalui teknologi itu akan menjadi sebuah norm baru, baik di kampus maupun di luar kampus. Sehingga kalau kita tidak mengadopsi ini dengan cepat dan mendalam, kita akan menjadi ketinggalan. Nah, lalu Bapak Ibu, ini tentang COVID-19. Bagaimana akan mempercepat? Saya membaca sebuah tulisan yang mengatakan bahwa perubahan ini akan terjadi dalam 3 hal, ya, dalam tiga kategori. Yang fundamental, yang temporer, dan yang permanen. Kalau fundamental ini akan menyeluruh dan akan menjadi fondasi berbagai hal permanen yang terjadi di atasnya. Kalau temporer, ya hanya pada saat sekarang terjadi, setelah itu tidak ada lagi, ya, setelah COVID-19 kita akhiri. Permanen sesuatu yang akan nanti berlangsung terus. Itu apa saja? Nah, yang fundamental ini adalah Bapak Ibu sekalian adalah digitalization. Ini akan sangat fundamental. Yang temporer apa? Social distancing. Nanti ketika vaksinnya ketemu, kita akan saling bersalaman lagi ya. Social distancing akan tiada. Namun yang permanen apa? Yaitu e-learning, e-working itu akan permanen. Jadi teman-teman, momen sekarang adalah momen memang kita harus persiapkan diri supaya UC akan menjadi pelopor yang pertama-tama memanfaatkan momen ini dengan sebaik mungkin. Angin buritan ini harus kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh membangun e-learning yang kuat ya, yang berdampak, yang terbukti, yang punya evidence ya. Nah, apakah mutunya bisa dipertanggungjawabkan? Bapak Ibu, ini pertanyaan lama ya. Sejak tahun 2001 sudah ada pertanyaan ini karena sebenarnya sejarah e-learning itu sudah lama. Lalu ada satu orang namanya Thomas Russell membuat sebuah buku ya, mulainya sebuah riset dengan judul The No Significant Different Phenomenon. Ya, jadi dia mengumpulkan 355 riset yang membandingkan online learning dengan offline learning. Ya, jawabannya Bapak Ibu sama seperti judulnya, no significant different. Ya, bahkan dengan kemajuan teknologi, saya berkeyakinan yang dengan teknologi bisa mengatasi yang offline learning. Nah, kemudian Bapak Ibu lah, anggaplah yang online itu dianggap sebagai kelas 2, bukan kelas 1-nya. Apakah perusahaan-perusahaan di dunia akan menerima lulusan perguruan tinggi yang dianggap kelas 3 atau kelas 4? Nah, Bapak Ibu, ini Apple, Google, Netflix, dan banyak perusahaan besar lainnya sekarang sudah rekrut karyawan tidak berdasarkan lagi dia punya lulus perguruan tinggi yang mana atau perguruan tinggi apa, Bapak Ibu ya. Nah, asal bisa lolos seleksinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ini sungguh-sungguh terjadi makin meluas, ini ancaman atau peluang? Ini ancaman untuk perguruan tinggi yang konvensional. Tapi ini peluang untuk perguruan tinggi yang bisa memanfaatkan teknologi. Karena pembelajarannya bisa sangat bervariasi dan mencapai begitu banyak orang. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu? Teknologi dapat memperluas dan memperdalam pengalaman belajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya menggambarkan begini ya. Kan kita kenal ada yang offline learning di kelas, ada yang online sinkronus, ada yang online asinkronus. Offline dengan online sinkronus yang menyamakan apa? Same time, waktunya sama. Online sinkronus dengan asinkronus yang menyamakan apa? Platformnya sama. Offline dengan online ya, sinkronus asinkronus itu jadi online. Offline dengan online itu digabung menjadi blended learning. Nah, Bapak Ibu coba lihat ya. Secara konvensional kebanyakan kita hanya yang punya offline learning. Nanti kalau kita sudah bisa masuk classroom lagi, kita blended opportunity kita bukan sekedar hanya di offline. Kita bisa gabungkan offline learning dengan
online sinkronus dengan online asinkronus. Peluang kita menjadi makin besar. Nah, Bapak Ibu lihat beberapa disadvantage dan advantage-nya daripada masing-masing. Classroom offline learning pasti total experience. Maksudnya total experience, semua panca inderanya bisa dilibatkan ya. Nah, namun jangan lupa disadvantage-nya limited to time and location. Sekarang sinkronus ya. Disadvantage-nya apa? Limited sensory experience ya. Kita hanya lihat, kita hanya dengar. Ya. Tapi advantage-nya apa? Ubiquity ya. Artinya ubiquity artinya apa? Bisa di mana saja ya. Nah, lalu kalau asinkronus apa disadvantage-nya? No direct human and online interaction. Kan online interaction yang direct aja sudah tidak ada. Tapi jangan lupa, advantage-nya apa? Flexibility. Nah, Bapak Ibu bayangkan kalau kita bisa gabungkan ketiga-tiganya sebagai blended learning. Kita punya semua advantage-nya. Dan ini sesuatu yang menurut saya peluang yang sangat luar biasa. Nah, secara sumber belajar Bapak Ibu ya, tiba-tiba sumber belajar kita sangat bervariasi. Kita bisa menyediakan curated content yang storage-nya tidak terbatas sebenarnya kalau karena kita taruh di cloud ya. Kita juga bisa melakukan merencanakan sebuah expanded collaborative learning. Kenapa? Karena bisa belajarnya secara online dan bisa kapan saja dan dari mana saja. Lalu personal reflection dari anak kalau ditaruh di blog bisa dibaca oleh yang lain. Selain itu kita bisa mengembangkan contextual resources ya, apakah people, apakah location, apakah moment. Sumber belajarnya jadi sangat luar biasa ketika kita menggunakan teknologi, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, dulu kalau conventional learning, ya face-to-face meeting itu hanya menjadi satu-satunya foundational for the learning. Ya anak-anak itu kan nggak bisa tuh Bapak Ibu ya, hanya ngerjain tugas tapi nggak ikut kelas, kita absen. Seakan-akan yang utamanya tuh hanya di dalam kelas. Namun nanti dengan gunakan teknologi, opsinya banyak. Kita bisa gunakan face-to-face meeting sebagai yang foundational, kita juga bisa location-based learning sebagai yang foundational, atau yang sinkronus maupun yang asinkronus. Variasinya sangat besar. Nah, namun dengan cara ini juga memperlihatkan pada kita semua, Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk dosen ataupun guru, keterampilannya tidak cukup hanya memahami apa yang menjadi subjeknya dia, atau hanya to understand what to teach, tapi harus mengerti how to teach. Nah, inilah pedagogi. Nah, Bapak Ibu sekalian, gabungan dari what to teach dan how to teach, saya percaya akan menghasilkan lecturer-lecturer yang sangat powerful. Nah, sehingga in conclusion saya ingin mengatakan, blended learning provide a deep, wide, and meaningful learning experience. Ya, saya harap ini bisa mendorong kita semua untuk terus bersemangat memasuki era baru, new normal, dengan sebuah semangat kepeloporan dari UC. Ya, terima kasih. Ya, saya kembalikan pada Pak Luki atau Pak Sunu ya. Terima kasih rekan. Masih di mute Pak Luki. Baik, terima kasih Pak Anton. Selanjutnya Pak Edro, monggo Pak. Baik Pak, selamat pagi Bapak Ibu Pagi, Pak. sekalian. Perkenankan saya akan nyajikan ini. Mohon maaf kalau sudah kelihatan. Sudah Pak Indro, sudah Pak Indro. Oh, baik. Bapak Ibu, saya membawa gambar ini. Itu ada namanya Deming Cycle. Bapak Ibu sudah ahli di bidang itu. Plan, do, check, act itu memang kalau plan-nya itu yang kita mau bicarakan sekarang. Jadi plan nanti do-nya bagaimana, act-nya bagaimana. Di banyak tempat dosen itu cuma act saja. Dadu saja, malah act-nya tidak ada gitu. Karena act itu tidak bisa improve kalau tidak ada plan. Jadi itu kuncinya. Baik, ini kita akan bicara peta ini. Tapi kalau melihat ini sepertinya ruwet. Gitu. Bapak Ibu, satu peta begini terus kita telusuri. Nah, saya akan terangkan sedikit demi sedikit bagaimana peta ini logikanya. Gitu. Jadi Bapak Ibu, ini awalnya. Jadi mata kuliah itu mestinya sudah ada rumusannya. Mata kuliah itu sebetulnya memberikan kemampuan apa pada mahasiswa. Nah, itu di kurikulum disebutnya capaian pembelajaran lulusan. Jurusan manajemen bisa apa, jurusan arsitektur bisa apa, gitu.
Nah, mata kuliah ini berkontribusi apa terhadap lulusan itu. Jadi sebetulnya nomor satu harus ada rumusan ini. Nah, Bapak Ibu, saya menggunakan template ini 16 minggu, di mana UC masih menetapkan bahwa nilai UTS, UAS itu sudah ditetapkan minggu 8 dan 16. Oke, di kampus lain ada yang tidak ada ujiannya, begitu. Tapi di akhir harus ada 4 evaluasi misalnya. Nah, ini ditambah lagi di UC ada yang disebut SAA. Anggap saja saya pasang 2 SAA di antara itu. Jadi 4 mingguan. Nah, Bapak Ibu, nilai ini sebetulnya mestinya adalah cerminan dari sub CP. Jadi kalau seorang mahasiswa mendapat nilai A, berarti dia mampu seperti yang ditulis di sub CP. Kemampuannya sub CP mata kuliah ini katakan mampu berenang 2 gaya. Nah, dia dapat A karena bisa dapat 3 gaya. Gitu. Bagaimana kalau yang C? Oh, mungkin cuma setengah gaya. Gitu. Yang D, tenggelam. Misalnya. Nah, rumusan-rumusan grade itu nanti ditulis di rubrik. Tapi yang penting, nilai ini adalah cerminan dari sebuah kemampuan. Nah, ini yang dikunci. Jangan sampai nilainya A, tapi luarannya bodoh sebetulnya. Cuma DI ku A, ketok pinter, itu tidak bisa. Jadi harus rumusannya, nilai ini adalah menunjukkan kemampuan. Oke, berarti sebetulnya semua nilai itu ada rumusan sub CP-nya. Nah, kalau masa lalu itu tidak seperti ini, jadi sub CP-nya banyak sekali setiap minggu. Tidak, ini begini. Nah, sekarang apa yang dilakukan? Kegiatan belajar apa untuk mencapai sub CP itu? Supaya dia mencapai itu. Jadi ini adalah kegiatan belajar untuk mencapai sub selama katakan 3 minggu. Nah, strategi ini harus tepat. Misal, kalau bisa berenang tapi kita kuliah 6 jam per hari selama 3 minggu, saya yakin ya tetap tidak bisa berenang karena kuliah pembelajaran. Membuat paper, tidak bisa. Nah, jadi ini misalnya saja, saya beri contoh ini. Pengerjaan tugas dan diperiksa. Oh, minggu pertama tugasnya coba kamu gerakkan kaki, terus diperiksa, dilatih begitu. Oke. Nah, inilah sebetulnya harus ada keyakinan bahwa strategi itu bisa mencapai outcome-nya. Nah, di mana materinya? Materinya di sana. Materi ini atau bahan kajian ini mestinya terpilih dan terstruktur. Artinya terpilih adalah betul-betul ini digunakan supaya mahasiswa itu bisa mencapai sub CP-nya. Tetapi jika bisa, bahan itu digunakan untuk sub CP berikutnya. Sangat mungkin. Misalnya yang fundamental. Jadi ini belajar hukum ini itu sebetulnya untuk nanti sampai di ujung dipakai. Tapi kamu mengenalkan dulu seperti ini dulu. Nah, ini bisa bahan ini terstruktur. Nah, ini kalau dulu diciptakan itu sudah tinggal buku-buku. Kita tidak. Sebenarnya terstruktur itu dosen memilih dan distrukturkan betul-betul dipakai untuk mata kuliah ini. Nah, ini yang penting. Nah, Bapak Ibu, kita lihat ada tahapan-tahapan ini. Pertanyaannya, bagaimana mengatur setiap tahap ini? Nah, ini ada tahapan dapat dirancang berdasarkan struktur keilmuan. Bapak Ibu yang mengajar sebuah ilmu tertentu, oh belajar ini dulu, terus begitu. Makin lama makin rumit. Itu struktur keilmuan. Bisa saja begitu. Tapi juga bisa proses desain. Itu bidang teman-teman yang ada di desain itu, oh membuat konsep dulu. Preliminary design, lantas itu desain development, lantas di situ ada pengujian. Itu proses desain. Tapi ada proses penelitian, pengumpulan data, ini lantas analisis, pengujian teori, begitu terus. Bahkan teori belajar. Nah, nanti Pak Sunu menerangkan misalnya bentuk-bentuk model belajar tertentu. Teorinya COP, learning itu cycle, bisa begitu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah pilihan setiap mata kuliah seharusnya memiliki tahapan yang spesifik untuk mata kuliah itu. Saya hanya memberi contoh itu 4 mingguan begitu.
Tapi Bapak, Ibu bisa memilih saja. 2 minggu pertama saya ada penilaian, nanti 6 minggu dan sebagainya. Monggo saja. Nah, Bapak, Ibu, maka dalam hal yang sama, setiap kegiatan itu saya mesti memilih materinya. Kan begini. Jadi gambar itu sebenarnya polanya seperti itu. Sekarang, apa yang harus dilihat? Setiap tugas harus jelas luarannya. Apa luaran belajar 3 minggu itu? Misalnya konsep ini. Ini harus bisa diamati. Bapak Ibu, kalau luarannya tidak bisa diamati, itu contohnya begini. Memiliki kesadaran. Itu bagaimana mengamatinya? Maka sub CP itu perlu dicek. Memenuhi kesadaran untuk dia belajar. Tapi tidak bisa diamati ya, itu luarannya tidak tepat. Begitu. Jadi kalau misalnya konsep desain, itu ditulisnya dalam bentuk apa? Sketsa, dalam bentuk tulisan, atau dalam bentuk maket. Misalnya begitu. Jadi itu luaran yang bisa diamati. Kenapa harus bisa diamati? Karena harus ada penilaian. Oleh sebab itu, penilaian itu harus jelas kriterianya. Mengapa kriteria ini jelas? Mahasiswa itu kalau dikoreksi, itu dia tahu saya lemahnya di mana. Kalau zaman saya sekolah, bahkan mungkin maaf kalau Pak Denny dulu sekolah, ini kok iso dapat A itu dari mana ya? Kok dapat C dari mana? Itu tergantung pada dosennya. Itu dulu begitu. Ini tidak boleh begitu. Karena ini menjadi terbuka. Nah, Bapak Ibu, nanti kriteria itu, luarannya itu harus ditulis dalam bentuk rubrik, yaitu mengukur tingkat keberhasilan. Mahasiswa itu seberapa tadi dapat A, dapat B, dapat C, seberapa itu ditulis dalam rubrik. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini, sebenarnya ada tambahan satu. Nah, jadi begini logikanya. Ini yang dicari, alignment, jadi kesesuaian antara sub CP, terus pembelajaran, penilaian, kriteria, sampai pada rubrik. Jadi kata kuncinya itu di sana. Ini yang sering disebut dengan outcome based gitu. Basisnya adalah outcome, capaian pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, ada satu tambahan nanti dengan pola yang sama seperti itu. Nah, ini ada bobot. Sering kita membuat bobot itu apa dasarnya bobot itu? Oh, yang sulit diberi bobot besar. Terus yang mudah diberi bobot kecil. Bisa saja begitu. Tetapi sering yang mudah 6 minggu, yang sulit 2 minggu. Nah, ini yang tidak cocok. Jadi sebetulnya bobot itu sebanding dengan jumlah minggu. Jadi kesetaraannya itu kita pakai SKS itu berkaitan dengan waktu. Jadi kalau bobotnya sekitar segitu, oh berarti itu memang sekian begitu ya. Jadi ini contoh saja. Bapak Ibu bisa nanti koreksi, ini ada yang keliru terhadap proses. Oke, Bapak Ibu, ini petanya. Nah, saya akan beri contoh yang tidak pakai minggu. Nah, ini RPS minggu ke-0 harus sudah bisa diupload mestinya. Ya. Nah, saya beri contoh begini. Ini capaian mata kuliah, katakan saja, mampu merancang mampu merencanakan, melakukan, mengevaluasi sebuah program paket wisata. Ini dari pariwisata ya Pak. Nah, kalau rumusannya begini, apa sub CP-nya? Mungkin begini. Merumuskan konsep wisata, menyusun ide bisnis, mengevalidasi rancangan bisnis, menjalankan dan mengevaluasi bisnis. Maka ini bisa dicapai sub 1, sub CP 2, 3, dan 4. Kalau sudah semua dicapai, maka ini yang di atas, mampu merencanakan, itu tercapai. Nah, baru kita lihat. Oh, lebih tepat pada studi kasus dan presentasi. Itu model pembelajarannya, strateginya. Lantas, apa materinya? Baru ditetapkan. Oh, wisata, entrepreneurship. Jadi kadang-kadang tidak langsung terhadap ini, tapi memberi gambaran ini loh. Begitu. Nah, ini adalah proses assessment. Bagaimana itu dikoreksi oleh dosen atau mungkin peer group. Apa tolok ukur pakai rubrik? Jadi mengkoreksi itu menggunakan indikator-indikator rubrik. Nah, kalau ini dijalankan bisa seperti ini nanti. Ada perbaikan.
Kemudian ini ada, oh kalau menyusun ide itu problem based. Maka apa yang saya beri materinya? Oh itu assessment, pakai rubriknya apa? Nah, kalau nanti misalnya praktek, oh praktek lapangan dan eksperimen. Apa yang diberi materinya? Sistem validasi program. Begitu. Kalau pelaksanaan apa? Experiential learning. Dia belajar dari pengalaman itu. Apa yang sistem monitor dan evaluasi. Nah, lantas dosennya ngapain? Nah, ini Pak. Bisa saja kuliah, tapi lebih banyak kepada tutorial. Jadi inilah skemanya sebetulnya membuat RPS itu ada gambaran di dalamnya. Itu adalah bagaimana strategi belajar dan membelajarkan mahasiswa untuk mencapai outcome. Nah, Bapak Ibu, ini istilah flipped classroom tadi disampaikan Pak Luki dan sebetulnya Pak Anton tadi. Bapak Ibu, idenya begini. Kalau dulu mahasiswa suruh baca di rumah, begitu, kemudian kuliah di kelas, lantas ada homework. Sekarang mungkin agak berbeda, ini classical lecture settingnya, flipped classroom itu seperti ini. Di kelasnya yang di tengah ini, during kelas itu, lantas membahas tugas justru. Jadi persiapannya dia di mana saja. Jadi materi yang ada buku dan kita rancang itu ditaruh dulu di jaringan. Nah, bagaimana after belajar? Itu dia mengkoreksi seberapa jauh saya mencapai outcome. Jadi membalik kalau dulu homework, sekarang homeworknya ditarik menjadi kelas, sedangkan yang kuliah itu sudah ditaruh di jaringan. Jadi ini flip. Nah, Bapak Ibu, Pak Sunu menggambarkan dengan cara begini. Ini pre, ini key-nya, ini post. Nah, sekarang bagaimana tool-nya kalau Bapak Ibu 3 SKS mata kuliah. Nah, ini yang kita beri contoh. Bapak Ibu, ini perlu beban. SKS ini harus jelas. Begini maksudnya. Jadi di mana-mana kalau satu SKS itu artinya ini. Ini di standar. Jadi 50 menit tatap muka, ini penugasan terstruktur. Jadi sebetulnya yang di bagian tengah itu, inilah berinteraksi. Nah, sering inilah yang dihitung untuk berinteraksi dengan dosen yang di atas itu. Sedangkan yang di bawah itu belajarnya mahasiswa secara mandiri. Jadi SKS itu beban belajar mahasiswa untuk bagaimana dia mencapai outcome. Nah, Bapak Ibu, kalau dia bentuk kegiatannya tutorial, responsi, seminar, itu bisa dicampur. Karena mahasiswa mengerjakan tugas disajikan, dikomentari oleh dosen dalam interaksi. Jadi sekarang pertanyaannya, lah kalau saya mata kuliah 3 SKS, kapan saya classroom dan kapan saya offline? Ya kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu, ini bukan beban mengajar dosen. SKS adalah beban belajar mahasiswa. Jadi sekarang, ini sudah contoh kalau flip classroom. Yang di kelas itu, juringnya itu membahas tugas. Ini persiapannya, out class, ini adalah setelah dia belajar. Nah, Bapak Ibu, di kita, kalau dibagi, maka during itu menjadi 50 menit tadi, yang ini 60 menit. Belajar mandirinya 60 menit. Jadi, kalau di dalam kelas kita online, maka mungkin inilah sebetulnya yang dirancang. Bagaimana online-nya dengan dosen. Sedangkan ini yang offline di luar jaringan. Nah, Bapak Ibu, sering di kita begini terpaksa. Banyak keluhan. Pak Thomas juga menyatakan, mahasiswanya kok disuruh baca, sudah dikasih film tidak dilihat. Jadi persiapan kadang-kadang mengambil waktu untuk in class. Termasuk juga setelah selesai interaksi juga. Nah, sebaliknya interaksi itu ditaruh di rumah karena butuh waktu. Nah, Bapak Ibu, kalau ini dibentuknya begitu, maka sebetulnya waktunya bisa begini. Per SKS ini. Jadi 10 menit persiapan, kemudian di situ 50 menit, 10 menit. Nah, di bawah ini bisa saja ini menjadi 30 menit, yang di bawah itu menjadi 20 menit. Nah,
Jadi pola ini sebetulnya kita bisa mengatur bagaimana mahasiswa belajar sendiri dan bagaimana dosen berinteraksi dengan mahasiswa. Ini konsep paper. Kalau gambar lainnya kira-kira begini, Pak. Saya sering menggambar sendiri supaya lebih mudah mengerti saya, Pak. Begitu, Pak. Nah, begitu. Nah, saya ambil di sana menjadi 10 menit, begitu. Yang mahasiswanya sendiri 50 menit, tapi tugasnya saya serahkan di rumah, begitu. Dia bisa kerjakan, nanti kita konsultasinya 30 menit. Jadi dosen tetap 50 menit in class. Nah, bisa disebut sinkronus dalam waktu yang sama. Sedangkan di sini, yang 20 menit itu bisa asinkronus atau di luar kelas. Boleh konsultasi dan sebagainya. Nah, kalau ini nanti dibuat dalam petanya, dalam bentuk kegiatan, bisa seperti ini, Pak. Bapak Ibu. Jadi misalnya 10 menit ngapain, terus key-nya apa, ngapain, push-nya apa. Jadi ini sinkronus, ini asinkronus, ini sinkronus. Jadi nanti dihitung SKS ini 3 SKS, contohnya bisa seperti ini. Bapak Ibu, mungkin sampai di sini dulu. Saya akan serahkan pada Pak Sunu mungkin memberi contoh. Begitu Bapak Ibu. Atau ada pertanyaan selama ini? Ya, mungkin silakan. pada pertanyaan dulu aja Pak Indro, mungkin ya, ada sesuatu yang perlu diklarifikasi, silakan. Ya, Pak. Ya, Pak Indro, terima kasih penjelasannya sangat arsitektural. Sesama arsitek saling mendukung gitu. Pak, itu tadi Bapak menggunakan penjelasan 1 SKS, berarti kalau 3 SKS itu tinggal kali 3 gitu ya Pak? Betul Pak. Oke. Jadi ini SKS itu di dalam standar Pak, dan itu sebetulnya internasional ya Pak. Ya. Jadi beban belajar mahasiswa itu rata-rata 3 jam Pak, 1 SKS. Ya. Nah interaksinya sepertiganya. Sepertiganya. Gitu. Nah dulu bentuknya offline. Nah sekarang bagaimana kalau online? Nah, kan begitu kira-kira. Ya, ya. Waktu kita mendapatkan jadwal mengajar itu kan sebenarnya kan tinggal yang tatap mukanya saja toh ya, Pak? Betul. Ya, Pak Indro. Ya. Kalau ini saya konfirmasi saja, Pak Indro. Kalau misalkan saya mengajar 3 SKS dan saya sekarang memang mengajar 3 SKS di S2, tatap muka saya itu kan 150 menit, berarti dua setengah jam. Ya. Berarti kalau saya berubah menjadi sebuah flip class, itu jatah tatap mukanya kan 2,5 jam ya, Pak Indro. Apakah ya. Bisa jadi baik. Jadi bisa begini Pak. Ini kan kira-kira begini 1 SKS ya Pak. Tapi sangat mungkin sebuah ilmu tertentu itu mahasiswa misalnya, ini kan interaksi ini mestinya ditulisnya itu student melakukan pekerjaannya dan homework itu dikerjakan di kelas itu. Di kelas, ya. Itu homework dipindahkan, tidak di rumah malah di kelas. Kemudian ini persiapan sering-sering digunakan dosen untuk menjelaskan banyak hal. Ternyata dosennya, mahasiswanya tidak siap. Jadi persiapan itu ditarik di dalam kelas. Banyak itu. Terus kita juga sering menggunakan di banyak model itu namanya refleksi. Bahkan kesimpulan. Jadi pada akhir interaksi itu. Nah, itu lantas ditaruh di sininya. Nah, kalau ini untuk persiapan, yang ini untuk refleksi, maka mestinya, bahkan ini Pak, pengerjaan tugas itu bisa diturunkan, kerjakan di rumah, betul. Nanti presentasinya saja yang kita waktu di kelas sinkronus. Tapi tugasnya bisa dikerjakan di rumah. Jadi sebetulnya istilah 3 jam belajar mahasiswa itu tinggal diatur oleh rancangan dosennya. Interaksinya kapan? Nah, karena interaksi itu 50 menit dan banyak mahasiswa yang belum siap, maka dosen perlu juga untuk readiness mahasiswa itu benar-benar dipakai. Nah, strateginya macam-macam, Pak. Bagaimana 10 menit itu? Bisa membuat quiz sebelumnya dari materi yang sudah diupload untuk cek, begitu. Bisa memberi pertanyaan-pertanyaan dengan Mentimeter.
bisa membuat kasus menjelaskan yang lalu. Begitu. Jadi itu macam-macamnya. Nah, tugas yang di bawah yang akan dikoreksi nanti yang 20 menit ini, itu yang katakan tadi Pak Denny, apakah semua harus ada di online? Ini bisa saja, Pak. Ini asinkronus, Pak. Asinkronus. Kamu kapan saja boleh konsultasi tentang tugas. Tapi jadwal saya ini. Begitu, Pak. Iya. Jadi ini sangat fleksibel sebetulnya. Oh. Tapi ukuran waktu SKS ya ini, begitu Pak. Ya, saya sekarang Pak Indro itu 3 SKS sehingga saya merasa kewajiban saya untuk memberikan kepada mahasiswa jadwal sinkronus saya 2,5 jam 150. Betul. Itu tidak seperti itu ya Pak ya. Nah, ini contohnya Pak. Ini contoh misalnya pre 10 menit itu mempersiapkan mahasiswa. Apa saja yang bisa dipilih? Bisa menjelaskan lingkup, bisa penjelasan luaran, bisa angket, bisa kuis, bisa pertanyaan esensial. Apa materinya? Kalau saya penjelasan luaran mestinya RPS PPT-nya sudah jelas. Kalau penjelasan lingkup bahasannya mungkin deskripsi tugasnya. Kamu akan ini loh ya, tugas selama 3 minggu. Bahkan bahan kajiannya minggu lalu apa. Kalau suwe singkat, bahan kajian PPT-nya sudah ada, saya tanya kamu ngerti apa enggak gitu. Kalau misalnya pertanyaan esensial mungkin berita terkini atau video. Oh, coba dari video ini apa yang kamu dapat. Jadi 10 menit itu pre. Sedangkan 20 menit itu membangun konsep misalnya. Terus ya ketiga mendalami tingkat pemahamannya. Iki Jani ngerti enggak sih gitu. Seperti kayak kita sekarang. Oh, diskusi. Kalau tadi itu urean, sinopsis prinsipnya begini. Nah, kalau seperti ini, nanti postnya review. Ini loh kuncinya. Oke. Nah, ini yang sinkronus. Seperti sekarang ini. Bagaimana kalau saya memberi tugas, lantas ini boleh saja saya lepas asinkronus. Coba kerjakan tugas ini, nanti pada setelah 1 jam saya cek hasilnya. Jadi Bapak off. Nah, tidak in class, tapi off. Nah, setelah itu, mari kita membahas hasil kerja, preview tugas. Nah, kita bersama lagi. Jadi 1 jam kita koreksi. Nah, sekarang alternatifnya, bisa yang 1 jam itu, seperti ini, bisa dirancang sebelumnya. Saya beri cek, coba kamu presentasi apa kesulitannya. Jadi kan kita menggali seperti itu. Jadi bisa saja asinkronus itu boleh bertanya, tapi tidak sama-sama. Sehingga personalnya bisa kontak kapan saja, pakai alat apa saja. Bisa begitu, Pak. Ya, ini contoh bagaimana kita gunakan. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak Indro. Terima kasih, Pak. Monggo, Bapak, Ibu yang lain. Kalau ada pertanyaan, Pak. Pak Indro, berarti kalau mentoring pribadi itu termasuk sinkronus ya? Ya tidak sinkronus, toh, Bu. Kan tidak barengan dengan semua mahasiswa. Sinkronus itu dalam waktu yang sama, seperti Pak Anton tadi bilang. Dalam waktu yang bersamaan, Bu. Dosen dan ini. Asinkronus bisa saja dia kirim materinya. Nanti saya komentari, kemudian itu saya kirim ulang. Nggak ketemu juga bisa. Begitu. Begitu, Bu. Oke, Pak. Terima kasih. Nah, kalau mau agak detail, kira-kira seperti ini. Jadi, seperti pertanyaan Pak Denny tadi. Ini contoh saja. Katakan 3 minggu dalam 1 tahap ini. Saya akan cek begitu. Jadi, bahan kajian deskripsi tugas itu harusnya sudah diunggah. 1 minggu sebelumnya itu kita anggap sudah diunggah. Kita mulai minggu ke-9, 10, 11, 12 misalnya. Maka sebetulnya kita lihat, itu ada sub CP kan, tadi, bahwa ini sub CP. Lantas kita lihat contohnya, mampu mendesain tatanan 6 jenis ruang berdasarkan prinsip komposisi yang bertema dinamis dan modern. Itu saya beri contoh di arsitek saja. Maka ini luaran tugasnya. Harus dipasangkan. Misalnya harus mengeluarkan ini luaran tugasnya. Maka saya pasang di situ. Minggu pertama keluar ini. Sketsa ide, analisis tatanannya, alternatif desain, desain definitif. Jadi di ujungnya
Setelah minggu ke-12, maka sub CP itu terpenuhi. Nah, ngapain saya begini? Maka saya bisa tadi dosen interaksi 3 SKS. Tadi Pak Denny juga 3 SKS. Maka interaksi saya boleh pasang 150 menit. Oke, ini sinkronus pasti. Nah, tetapi mahasiswanya mengerjakannya sendiri. Jadi sebetulnya mahasiswa itu masih ada tugas setiap SKS itu 2 jam, 2 jam, 2 jam. Dia belajar dan mengerjakan tugas. Tatap mukanya yang dia interaksi dengan dosen hanya 3 jam itu, 150 menit. Nah, sekarang pertanyaannya, 150 menit itu ngapain misalnya? Katakan saja penyampaian materi dan tugas, 50 menit. Ini diskusi kelompok. Kemudian ini adalah kerja individual. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang kalau sudah penyampaian materi harus ditetapkan luarannya? 50 menit itu apa luarannya? Misal, dengan penyampaian materi, pertanyaan mahasiswa sebagai bahan diskusi harus keluar. Setiap kelompok harus mengeluarkan 5 pertanyaan utama nanti untuk bahan diskusi kelompok. Jadi ada luaran kegiatan kita. Sehingga tidak ceramah saja ya begitu. Tidak, tapi luarannya apa? Nah, kalau bahan itu luaran itu didiskusikan, apa luaran diskusi itu? Aspek pokok dari sebuah komposisi, prinsipnya apa? Itu keluar dari situ. Individu, luarannya apa? Nanti, misalnya begini, sketsa IJ. Jadi, yang di bawah ini, setelah 150, memang keluarlah ini. Jadi, ditekankan ini. Nah, bagaimana berikutnya? Sangat mungkin tatap muka itu 2 kali berulang. Saya tetap menjelaskan ini dengan tugas kecil. Tetapi berikutnya, tatap mukanya itu tutorial. Ini alternatif kalau dalam bidang desain. Jadi saya tidak terlalu banyak menguraikan prinsip, tapi pada tutorialnya. Nah, kalau tutorial, ketemunya ini bisa sinkronus, bisa asinkronus. Misal, satu mahasiswa, satu kelompok harus presentasi di depan kelas, maka semua hadir pada saat yang bersamaan. Tapi di luar itu, setiap mahasiswa boleh asistensi kepada saya pada jamnya tertentu. Boleh saja. Nah, ini mahasiswa mengerjakan dirinya sendiri. Yang menjadi sulit adalah bahwa dosen harus memperkirakan waktu yang harus dimiliki oleh mahasiswa untuk mengerjakan itu. Kita sering membuat tugas yang tidak mampu dikerjakan dalam waktu yang singkat. Misalnya papernya hanya 2 minggu, tapi mintanya jurnal kayak Scopus gitu ya. Waduh, kita aja baru jurnal mungkin berminggu-minggu gitu ya. Nah, ini juga desain sering juga begitu kalau zaman dulu tuh. Minggu depan kumpulkan gitu. Wah, itu ya setengah mati itu. Jadi ini yang sebetulnya diperkirakan waktu itu sebenarnya seberapa jauh outcome itu bisa dicapai. Nah, kalau ini sudah dihitung, maka ini indikator ini ditetapkan. Sehingga dosen dan mahasiswa itu memiliki indikator yang sama. Oh, yang dinilai itu kreativitas, kerincian analisisnya, kesesuaian dengan prinsipnya, kesesuaian dengan tema. Ini harus disajikan sebagai kriteria penilaian. Nah, kriteria penilaian itu ada rubrik nanti. Kamu dapat A loh. Kalau sekarang kamu kayak begini, ini masih C nih. Ini loh kesulitannya, kreativitasnya enggak begitu, analisismu ngawur, dan sebagainya. Kamu sudah B, coba naik ke A. Jadi ini rubrik itu adalah alat untuk improvement. Ini rinciannya seperti yang ditanyakan Pak Denny. Saya kira begitu ya Pak. Oke, begitu Bu Martini. Maaf, saya ada sedikit tanya lagi Pak Indro. Di penjelasan Bapak itu SAA-nya hanya 2 Pak, sedangkan umumnya kita itu 3 SAA. Ya. Jadi sebelum UTS itu pemahaman saya ada 2 SAA, terus yang setelah UTS ke UAS itu ada 1 SAA. Ya. Iya Pak. Nah, yang ini Pak, yang ya, Pak. Itu kalau di UC atau saya malah pengetahuan saya yang kurang betul ya.
Soalnya kalau ditanya penilaian itu biasanya nanyanya SAA 1, SAA 2, UTS. Kemudian SAA 3, UAS. Begitu. Ya, baik. Boleh saja Pak, silakan saja. Yang penting itu waktu membagi ini Pak, ini penilaian pertama dan SA2, mengapa dia dievaluasi itu gitu Pak. Jadi sebenarnya lebih bebas, lebih bagus Pak penilaian itu. Jadi kalau misalnya ada yang menghindari supaya tidak sekali ujian lulus atau tidak, ujian terakhir, itu dihindari Pak. Kenapa Pak? Pendekatan outcome ini sebetulnya lebih ditekankan pada proses Pak. Bagaimana proses belajar itu. Jadi itu lebih tepat, bukan hasil. Nah, ujian sering-sering hanya melihat hasil. Oleh sebab itu, ujian yang sifatnya hanya refleksi, dibatasi di kita 40%, supaya 60% itu betul-betul by proses. Nah, bahwa misalnya di banyak yang SAA 1, 2 di sebelum UTS, monggo saja. Misalnya, SAA 2 itu bagian dari UTS. UTS-nya hanya review. Misalnya. Monggo saja. Tapi kalau dihitung, sebenarnya beban penilaian itu ekivalen dengan minggu. Jadi kalau barang yang mudah, misalnya cuma baca, mereview buku, mungkin dia seminggu saja karena bahannya sudah diupload. Jadi saya beri SAA 1. Oke. Tapi kalau membuat analisis, membuat tabel, membuat presentasi, butuh waktu yang panjang, maka bobotnya bisa lebih besar. Waktunya lebih banyak. Nah, jadi mengatur waktu tahapan ini silahkan saja mau tahap 5 tahap, 4 tahap, 3 tahap, boleh saja. Saya kira begitu. Saya tambahkan dikit Pak. Itu juga tergantung subcapaiannya Pak Denny. Jadi berapa subcapaian yang akan diberikan untuk mencapai capaian pembelajaran. Kemudian SAA itu sendiri bisa dibagi, Pak. Misalnya SAA 1 itu ada 2 penugasan. SAA 1.1 itu bobotnya 10%. SAA 1.2 itu bobotnya 15%. Bisa seperti itu. Ya, siap. Terima kasih, Pak. Ya. Baik. Kemudian kalau bisa di slide-nya, Pak. Yang mana, Pak? Yang tadi, Pak. Ya, Pak. Jadi pembagian harinya itu bisa overlapping ya. Jadi misalnya untuk subcapaian 1 itu kan dari minggu pertama sampai minggu keempat. Kemudian untuk subcapaian 2 itu bisa dimulai dari minggu kedua sampai minggu ke-8. Jadi tidak harus terputus begitu. Tetapi garis kegiatannya itu bisa overlap. Seperti yang di minggu ke-8 sampai 11 itu untuk subcapaian 3, tapi untuk subcapaian 4 itu dari minggu ke-8 juga sampai ke minggu ke-6. Jadi bisa fleksibel seperti itu, tidak terputus, nyambung. Bapak Ibu mungkin bisa lanjut ke Pak Sunu. Yes. Baik Pak. Ya, saya off dulu Pak. Oke. Ini masih ada Pak Beni nanti. Ya. Silakan Pak Sunu. Oke, terima kasih Pak. Jadi saya dari Pak Endro itu melanjutkan ke dengan demikian sebenarnya mahasiswa ini tetap mendapat jatahnya gitu. Kita nggak mengurangi sebenarnya. Jadi ini perlu dikatakan ke mahasiswa juga bahwa kita mendesain ini tidak mengurangi jam belajarnya. Ya. Jadi tadi untuk menerjemahkan apa yang sudah dijelaskan Pak Endro, sekarang kita fokus ke model interaksinya. Nah, kali ini kita akan memfokuskan 3 model saja. Sehingga nanti model ini bisa Bapak Ibu elaborasi dan bisa itu. Nah, sebetulnya 3 model ini terdiri dari 2. Yang pertama adalah tentang kognitif. Jadi kognitif itu adalah pembelajaran yang menekankan pada
kemampuan mahasiswa di dalam mencerna informasi dengan menggunakan suatu critical thinking dan analisa itu, dan atau juga pembelajaran yang memang membangun konsep. Jadi yang kognitif ini ada dua. Orientasi kita belajar itu adalah untuk mengkonstruksi pengetahuan, gitu. Itu orientasi. Ada orang mengatakan secara awam untuk belajar teori gitu ya, gitu. Yang sifatnya theoretical dan itu. Tapi sebenarnya bukan theoretical. Nah, ya itu yang pertama. Jadi memang tujuannya adalah dia memang memahami dan mengimplementasikan pengetahuan yang dia miliki. Itu model yang pertama. Model yang kedua adalah belajar itu untuk memberikan ide solusi melalui proses analisa. Ini adalah penekanannya pada analisa dan evaluasinya. Nah, ide solusi ini, model ini itu tidak harus baru. Karena bisa saja ide itu sudah ada, tetapi diterapkan pada problem yang pas, sehingga yang dilihat adalah kesesuaian antara problem dengan idenya, gitu. Dan yang model yang ini ketiga adalah model yang sifatnya adalah praktis. Jadi yang ini banyak model-model yang dijelaskan Pak Endro tentang desain tadi. Jadi contohnya Pak Endro itu sebetulnya menggunakan model praktis ini tadi, yang ada mentoring dan sebagainya. Nah, inilah 3 model yang akan kita perkenalkan satu persatu. Nah, kita mulai dengan model yang membangun pengetahuan. Jadi memang interaksi pembelajaran yang memfasilitasi mahasiswa untuk memahami konsep, prinsip, dan metode dengan cara ini. Ini adalah penekanannya di sini. Maka nanti dicek outcome Bapak Ibu atau sub outcome Bapak Ibu itu lebih menekankan yang mana? Apakah membangun konsep atau lebih ke analisa ataukah lebih ke praktisnya? Itu adalah harus dilihat dari situ. Nah, jadi Bapak Ibu yang membangun konsep itu atau pengetahuan bahwa itu biasanya dimulai dengan sebuah fenomena. Fenomena itu kalau kita analisa itu bisa berupa fakta, bisa berupa konsep, dan berupa bisa tentang prinsip-prinsip atau bisa berupa tentang how. Jadi sebuah situasi, sebuah fenomena atau sebuah tema itu ada susunannya. Nah, kalau kita terjemahkan adalah gini. Jadi faktanya adalah sebenarnya apa yang dikerjakan oleh orang-orang ini. Konsepnya adalah misalkan adalah ini konsep kolaborasi. Jadi kita belajar tentang kolaborasi. Prinsipnya adalah tentang impact kolaborasi terhadap performance. Nah, how itu berbicara tentang bagaimana membuat kolaborasi efektif atau bagaimana mendesain efektif kolaborasi, membuat sistem yang kolaborasi yang positif. Nah, yang ini adalah tadi model yang kognitif 1 dan kognitif 2, dan ini adalah model yang kedua. Jadi sebetulnya sebuah tema belajar itu bisa didekati dengan tiga unsur ini. Gitu. Nah, untuk level S1 itu penekanannya ada di 3 ini memang. Jadi konsep atau prinsipnya dan tentang how-nya itu adalah level S1. Nah, untuk membangun pengetahuan, kita menggunakan model yang terbalik, yaitu kita menggunakan model inquiry istilahnya. Nah, yaitu kalau biasanya kan ada asumsi supaya mahasiswa tahu dijelaskan biasanya. Maka setelah dijelaskan, mahasiswa baru tahu. Maka nah, ini model inquiry itu agak beda. Jadi mahasiswa itu memang harus menginvestigasi apa yang ada di lingkungannya atau fenomena yang ada. Kemudian dia mengamati secara fokus, kemudian dia membuat pertanyaan apa yang akan didalami, kemudian dia kira-kira memprediksi apa yang akan terjadi, kemudian dia membuat action plan, kemudian dia mengoleksi data, dan dia menyajikan apa yang sudah dipahami. Nah, ini terbalik. Modelnya terbalik. Kalau dulu adalah dijelaskan oleh dosen. Jadi inilah model untuk membangun pengetahuan. Maka istilahnya adalah mengkonstruk atau membangun pengetahuan. Nah,
Kalau diterjemahkan, kayak tadi dari Pak Endro, ada preparation, ada key, dan post, maka agenda belajarnya menjadi seperti ini. Di persiapan mandiri, mahasiswa sudah mempelajari materi, menyiapkan waktu, membangun, dan sebagainya. Ini adalah membuat prediksi. Nah, inilah yang bisa dilakukan secara offline atau asinkronus tadi oleh itu. Nah, ketika sinkronus, diskusi tentang ini. Itu. Kemudian setelah interaksi sinkronus, dilanjutkan dengan ini. Nah, ini adalah model belajar yang untuk tahapan untuk membangun konsep. Nah, yang sangat penting di sini adalah, Bapak Ibu, ini ada sebuah catatan, adalah di persiapan mandiri, bagaimana mahasiswa itu membangun dan menentukan ketertarikan. Nah, sehingga yang dipelajari sesuatu yang ada kaitannya dengan apa yang dia inginkan sebetulnya. Sebetulnya untuk dengan karir hidupnya itu akan menjadi sangat penting. Dan setelah di postnya, dia mengidentifikasi tentang makna belajarnya atau istilahnya value of learning-nya. Oh, saat yang saya pelajari pentingnya bagi saya itu di mana? Gitu. Oh, ini bergunanya bagi saya di mana? Dan dia bisa mengaitkan antara apa yang dipelajari dengan karir ke depannya. Kalau kita bisa mengadakan pembelajaran seperti ini, maka pembelajaran itu akan menjadi meaningful. Knowledge yang dipahami mahasiswa, pengetahuan yang dimiliki oleh mahasiswa adalah pengetahuan yang meaningful gitu. Karena akan dibutuhkan oleh mahasiswa sendiri. Nah, ini yang tadi dijelaskan oleh Pak Endro. Sebetulnya yang contoh Pak Endro itu adalah contoh tentang model 1. Jadi mahasiswa membangun konsep gitu atau membangun pengetahuan. Ini. Nah, ini tadi, ini kuncinya ada di sini, key-nya ada di sini. Ini konsep dan prinsipnya. Nah, model yang kedua adalah model tentang memberikan ide solusi melalui proses analisa. Nah, ini Bapak Ibu sekali lagi bahwa saya tekankan bahwa ide solusi ini untuk model ini adalah tidak selalu harus sangat original. Jadi bisa saja idenya, modelnya adalah model orang lain, kita adaptasi, kita ambil untuk bisa menganalisa konsep ini. Nah, jadi keunikan model ini adalah dia belajar dengan menggunakan problem atau kasus. Ini keunikan model ini. Maka ada yang mengatakan itu problem-based learning, atau ada yang mengatakan case-based learning. Jadi yang membuat dia belajar karena ada problem atau karena ada kasus. Ini biasanya di mahasiswa di psikologi, di hukum, mungkin di bisnis juga sering menggunakan ini. Nah, bedanya adalah di sini adalah di preparation-nya sama. Mempelajari ekspektasi materi, kembali lagi menentukan apa yang menarik dan penting untuk didiskusikan, sehingga ketika mahasiswa datang ke kelas, dia sudah punya sesuatu yang akan dia lontarkan ke kelas untuk didiskusikan bersama. Nah, sedangkan di dalam proses belajarnya, dia tinggal mendiskusikan masalah-masalah yang perlu dipecahkan, kemudian eksplorasi referensi tambahan kalau diperlukan tadi, ataukah mendiskusikan referensi yang dia bawa, kemudian mempraktekkan metodenya. Tadi kemarin ada masukan jangan menggunakan eksplorasi, tapi diskusi, tidak masalah. Jadi kita mendiskusikan referensi, kemudian di post-nya ada tentang pendalaman ini. Dan jangan lupa tetap the value of learning, apa-apa yang dibeli. Nah, ini adalah sebuah contoh tentang text problem. Nah, yang sangat penting sebetulnya untuk pendekatan ini adalah dosen harus menyediakan suatu teks problem ini. Nah, mungkin ke depan kita perlu mengadakan latihan, mengundang narasumber, orang yang bisa menuntun kita membuat tentang teks problem ini, atau case atau problem. Karena ini sebuah nggak mudah untuk menyusun sebuah paragraf kayak begini, tetapi sudah bermuat tentang multidimensi tentang problem. Nah,
maka orang akan bisa belajar kalau ada trigger dengan text problem seperti ini. Nah, untuk ini saya ambil suatu model yang sebetulnya sering dipakai di Fakultas Kedokteran. Ini model gitu, model. Nah, keunikan problem ini bahwa dia endingnya bukan project, endingnya adalah sebuah prediksi solusi. Itu maka sintesa gitu. Nah, ini pas sebetulnya untuk kondisi-kondisi pembelajaran kita yang memang menuntut mahasiswa hanya untuk mengeluarkan sebuah ide setelah ada proses analisa. Nah, jadi menggunakan model ini sehingga susunannya menjadi seperti ini contohnya. Jadi yang 150 menit tadi kita masukkan ke dalam key-nya, interaksinya. Kemudian yang persiapan mandiri, anak adalah mempelajari ekspektasi dan materi, kemudian dia menentukan ingin tahu dan keingintahuan itu seperti apa. Dan di post-nya dia menerapkan model ini. Kalau yang 150 menit kita terjemahkan lebih detail, maka menjadi seperti ini. Tadi dikatakan Pak Indro, bisa saja ketika di kelas sinkronus, mahasiswa nggak terlalu siap. Itu kenyataannya. Maka yang 150 menit, 50 menit itu dibagi lagi. Ada suatu aktivitas awal untuk lebih menguatkan readiness mahasiswa, dan juga ada menekan ada post. Itu. Yang tadi, maka diagramnya Pak Indro bisa saja ya 10 menit diambil menjadi sebuah sinkronus, yang seharusnya itu asinkronus, tapi diambil menjadi sinkronus. Jadi itu diagramnya seperti ini. Nah, detailnya yang itu menjadi seperti ini. Jadi contohnya, di pre itu dia mereview agenda, misalkan mendiskusikan lagi agenda ini, kemudian langsung ada umpan balik terhadap latihan yang sudah dikerjakan sebelumnya. Bisa saja mahasiswa membaca materi, kemudian diberikan kuis, kayak tadi saran Pak Indro, kemudian ketika dia datang ke kelas, kita membahas kuisnya. Kemudian ada penekanan penjelasan konsep, kemudian diskusi, kemudian ini membahas proses, kemudian dia bekerja dalam kelompok, dan sebagainya. Nah, biasanya kalau dalam 150 menit, kalau kita menggunakan Zoom terus, itu terlalu lama. Gitu. Maka sebetulnya tadi di contohnya Pak Indro, bisa dipotong. Zoom pertama kita menggunakan waktu hanya 45 menit di kelompok ini. Ini pakai Zoom pertemuan awal, diskusi, dan sebagainya. Ini. Kemudian ketika mahasiswa bekerja, 75 menit, mereka betul-betul kerja mandiri. Gitu. Ini istilahnya adalah asinkronus tapi dalam limited time. Gitu. Dalam limited time. Jadi dalam waktu 75 menit, mahasiswa off dari Zoom, dia kerja secara mandiri, kemudian hasilnya bisa diupload di e-learn, kemudian di 30 menit terakhir, ketemu lagi di Zoom lagi. Untuk mereka presentasi hasil dari kegiatannya tadi, dan review. Nah, ini adalah contoh yang untuk model 2. Nah, kalau mau detailkan lagi apa yang dilakukan guru, dosen, dan apa yang dilakukan mahasiswa itu ada di sini. Jadi dalam 150 menit. Gitu. Jadi mahasiswa melakukan apa, dosen melakukan apa. Ini adalah hanya contoh untuk mendetailkan saja. Nah, ini model yang ketiga adalah menciptakan nilai tambah. Ini adalah untuk mata kuliah atau kegiatan-kegiatan yang memang menitik beratkan pada proses kreasi dan proses inovasi, menghasilkan hal baru yang dihargai pihak lain atau masyarakat. Ini creating value atau value creation. Nah, model ini itu Bapak Ibu bisa mengembangkan jadi sebuah teori. Jadi jangan lupa setiap model yang kita ambil itu ada basis referensinya. Ini yang paling penting. Nah, yang model ini ada basis referensi banyak yang menggunakan experience learning. Kemudian juga ada dari experience learning, kemudian Siemens itu
mengembangkan menjadi entrepreneurial learning models. Nah, ini contoh dari FDB. FDB itu mengembangkan model seperti ini. Jadi untuk bisa menghasilkan proyek mahasiswa, maka ada 4 tahapan ini. Ini model, ada 2 model. Ini model 1 dari FDB, terbalik ya. Ini model 1, dia menggunakan ini. Nanti kalau mungkin teman dari FDB bisa menjelaskan kapan model 1 dipakai, kapan model 2 dipakai, itu mungkin bisa dijelaskan ya, bisa kalau ada contoh. Saya hanya mengambil aja. Intinya message saya adalah ketika kita mengembangkan project based itu atau value creation harus mempunyai referensi tentang learning modelnya, itu yang paling penting sebetulnya. Karena dari situ akan terlihat pembagiannya. Nah, ini contoh yang saya kembangkan model learning modelnya dari tadi experience learning, kemudian ditambah dengan MENS entrepreneur learning, keluarlah model ini. Nah, ini saya terjemahkan menjadi seperti ini. Jadi preparation-nya apa? Mahasiswa itu mempelajari ekspektasi lagi, kemudian menentukan apa yang menarik dan bermanfaat bagi pihak lain untuk diciptakan. Dia akan menciptakan apa itu sudah berasal dari mahasiswa sendiri. Kemudian key-nya dia proses ini. Jadi dari mulai menentukan peluang, jadi 4 hal tadi, itu diterjemahkan di sini, kemudian ada refleksinya di sini. Nah, kalau diterjemahkan dari model itu ada hal yang 4 komponen yang penting sekali dari model itu. Nah, ini yang hubungannya nanti dengan assessment. Jadi memang harus ada sikap inisiatif atau unsur kepedulian, harus ada kreatifnya. Nah, ini bedanya dengan ide yang model 2 tadi, analisa. Kalau di model 3 ini, ide kreatifnya memang harus ada gagasan kebaruan. Jadi ada unsur kebaruannya dari situ. Kemudian ada unsur value-nya dan ada unsur keberhasilannya. Nah, ini tahapannya menjadi seperti ini. Ini yang persiapan mandiri, untuk kurang ketik ini. Kemudian ini yang mandiri, interaksi, dan ini yang post-nya. Nah, kalau diterjemahkan ke detail menjadi seperti ini. Jadi pre-nya itu apa? Nah, sengaja waktunya saya kosongi di sini, menit-menitnya, Bapak Ibu. Karena apa? Seperti yang katakan Pak Endro tadi, bisa saja karena project based learning ini memerlukan waktu banyak, sehingga tidak bisa hanya sehari. Maka Bapak Ibu harus bisa menentukan waktu yang pas untuk aspek ini, diskusi tentang trigger, yaitu tentang problem, fenomena, role model, itu perlu berapa menit. Kalau untuk problemnya besar, mungkin lebih lama. Sehingga model ini memang biasanya memerlukan waktu yang lebih lama. Gitu. Kalau problem based, mungkin problemnya simple, bisa dipecahkan dalam sehari. Gitu. Tapi kalau project based akan terlalu sulit untuk sehari. Maka ini waktunya masih saya kosongi supaya memberikan fleksibilitas. Yang penting unsur-unsur ini itu ada. Nah, bagaimana menerapkan model itu ke dalam roadmap yang tadi dijelaskan Pak Endro? Nah, ini contohnya. Kalau membangun pengetahuan, saya berikan simbol-simbol ya Pak, Bapak Ibu. Jadi simbol ini adalah simbol analisa, yang lingkaran itu adalah action, yang ini adalah tentang pemahaman konsep. Ya. Kalau itu pemahaman konsep, sebetulnya kalau kita punya 16 minggu, maka kita bisa membuat model seperti ini. Jadi satu model tapi berulang. Jadi ini sama. Dia memahami analisa fenomena, problem dianalisa, kemudian dia membuat suatu metode dan cara mengkoleksi data, kemudian menentukan strategi dan menentukan bagaimana dengan cara apa dia memvisualkan pengetahuannya, kemudian terakhir dia menguasai konsep dan prinsipnya. Nah, model ini seperti tadi inquiry Bapak Ibu, jadi pengetahuan itu merupakan hasil dari sebuah proses. Jadi pengetahuan itu tidak diberikan, tidak dijelaskan. Tapi karena
mahasiswa dia menganalisa fenomena, mengamati problem, kemudian dia mengkoleksi data dan sebagainya, barulah dia oh ternyata begini. Jadi knowledge itu terbentuk karena ada proses of learning. Nah, proses ini diulang-ulang ke tema berikutnya, sehingga kalau modelnya seperti ini, Bapak Ibu harus menyediakan 4 tema gitu. Kalau modelnya seperti ini. Tapi kalau temanya besar bisa 2 tema. Ini misalkan di Fakultas Psikologi, misalkan anak belajar tentang alat tes. Nah, ketika anak belajar alat tes A, alat tes B, alat tes, jadi sampai 4 alat tes dia pelajari, 1 alat tes dia pelajari bisa 1 minggu, alat tes kedua 1 minggu, dan sebagainya. Bisa juga di FTO itu kadang-kadang ada, jadi mahasiswa bekerja di lab, ini tema 1, tema 2, tema 3, oh maaf ini temanya, belum saya ganti, tema 2, 3, ini harus, maaf saya ganti dulu. Ini waktunya Pak Sunu. Oke, jadi 1 slide lagi Bapak Ibu. Nah, model yang ketiga itu yang tadi value creation, maka ini termasuk mode berat. Jadi analisa ya. Ini bedanya adalah temanya ini tema 2 tema 1, tema 2. Tetapi ini berurutan gitu. Jadi ke sini. Ini keluarnya adalah usulan solusi. Maka di tema 1 dia ada usulan solusi, terus dia belajar tema 2 ada usulan solusi lagi. Dia ini adalah repetisi gitu istilahnya. Nah, ini yang model project atau action. Jadi ini adalah berurutan. Ini. Kapan kita menetapkan action, kapan kita menetapkan analisa, kapan kita mahasiswa mendapatkan pengetahuan, itu menjadi lebih jelas itu. Oke, begitu tentang slide sebelumnya, Pak. Oke. Aktivitas kegiatan, Pak. Yang ini. Terus Pak, terus. Nah ini, Bapak Ibu, ya yang itu tadi Pak. Yang mana? Ini? Bukan. Yang aktivitas kegiatan. Ya ini Pak. Nah, alternatif kegiatan. Bapak Ibu, barangkali aktivitas alternatif kegiatan itulah yang Bapak Ibu perlukan ya. Jika Bapak Ibu mengalami kesulitan menyusun itu, silahkan ke TLC Bapak Ibu. Jadi untuk ya ini 150 pertemuan ini, misalnya 5 menit pertama itu apa ya kegiatannya, 10 menit pertama di pre itu apa kegiatannya, di situ kan ada quiz, apakah itu posting pertanyaan, begitu. Sehingga mahasiswa itu dituntut untuk menunjukkan bukti bahwa dia sudah siap, gitu ya. Bapak Ibu bisa datang ke TLC atau berbincang-bincang dengan saya atau Pak Sunu, apa sih kegiatan-kegiatannya di pre, inti, dan post itu apa. Karena itu menyangkut strategi. Baik, kita masih ada sedikit waktu lagi. Mau tanya Pak Luki. Oh yes. Ya, oke. Terima kasih untuk penjelasan dari tim TLC. Yang saya mau tanyakan itu untuk aktivitas kegiatan tadi itu di RPS di bagian mana ya? Karena kan di RPS kita nggak ada aktivitas kegiatan. Ada Pak, di ini Pak, di learning activity Pak. Ada. Di week 1, misalkan capaian 1, kapan, kemudian nanti ada learning activity. Jadi setelah assessment Pak. Itu ada learning activity, kemudian ada sumbernya, itu ada. Aktivitas pembelajaran. Indikator, bahan kajian. Nah, bahan kajian setelah bahan kajian, sebelum bahan kajian apa Pak?
Di dalam indikator, setelah indikator apa? Pembelajaran, strategi Nah, itu. pembelajaran. Nah, itu di situ, Pak. Masuk dalam strategi pembelajaran. Iya, Yes, Pak. ya, betul di situ, Pak. Oh, berarti strategi pembelajaran ini nanti diminta menit per menit begitu? Enggak, Pak. Kalau di situ enggak, Pak. Kalau di RPS enggak, Pak. Iya. Ini Kalau di e-learn-nya, Pak, nanti. Gimana? Di e-learn-nya, Pak. Ini nanti akan ada di e-learn seperti ini, agenda, waktu. Agenda. Iya. Jadi kalau di RPS yang paling maksimal di level ini, Pak, di level agenda, Pak. Gitu. Sudah selesai sampai situ. Berarti yang ini internal kita buat sendiri atau bagaimana, Pak? Yang Nanti kesampainya, ketika masuk ke e-learn, Pak, e-learn kan biasanya ketika memberikan instruksi, instruksinya apa, ini biasa untuk berapa lama, itu kan harus ada, Pak. Antisipasi mahasiswa untuk supaya dia menyediakan waktu berapa lama gitu. Di e-learning-nya ya, berarti. Iya. Berarti kita buat sendiri untuk diupload di e-learning, bukan di RPS, tapi di e-learning. Iya, betul sekali, Pak. Ya, makasih. Pak Sunu, tolong tanya, menyambung dari Pak Jimmy tadi, untuk berarti kalau agenda ini di tiap pertemuan ya, Pak? Jadi kalau kita ada 14 week, berarti 14 seperti ini ya, Pak ya? Seharusnya iya, Pak. Gitu. Tapi bisa juga gini, Pak. Satu agenda untuk dua minggu gitu, Pak. Agenda yang sama tinggal di copy gitu aja? Iya. Aktivitasnya sama? Atau betul. Ya mungkin disesuaikan aja? Betul. Atau week 1 sampai week 4 itu agendanya apa? Gitu. Jadi yang ini, Pak, misalkan yang hubungannya dengan proyek tadi, itu biasanya kan lama, Pak. Ini, Pak. Iya. Maka menitnya menjadi panjang, Pak. Menitnya menjadi panjang itu misalnya, kalau misalnya itu terjadi dalam 3 minggu, berarti tinggal dijumlahin aja. Iya. Jadi waktunya atau gimana? Atau ditaruh di week, misalnya dimulai dari week 3 sampai rencana week 3, 4, 5. Berarti ditaruh aja di week 3 gitu. Betul, itu nanti Pak. meng-cover untuk sampai week 3, 4, 5 gitu ya? Iya, tapi untuk baiknya week 4 Pak Yuwono menginginkan menagih apa dari mahasiswa itu bisa dicantumkan. Oke. Luaran ya, Pak. Luaran. Jadi draft. Ini draftnya harus jadi minggu ke-4 loh ya. Minggu ke-5 sudah nanti review, hasil review, gitu. Itu bisa. Jadi dalam rancangan ini sebetulnya untuk mahasiswa supaya dia bisa merencanakan apa yang harus dia kerjakan dan apa yang dia harus hasilkan pada minggu keberapa. Kan kira-kira begitu, Pak. Nanti deskripsinya, luaran itu apa saja itu ada pada tugas, kan begitu. Tugas ini harus berupa ini, luarannya ini, apa syaratnya dan sebagainya. Itu ada di deskripsi tugas gitu, Pak. Ini activity-nya kapan dia dimasukkan dan kapan dia konsultasi dan sebagainya. Gitu, Pak. Terima kasih Pak Endro masukannya, nambahnya. Baik, Pak Beni, monggo Pak. Baik Pak Ludi. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya mencoba melengkapi presentasi dari Pak Anton, Pak Sunu, Pak Endro tentang penyusunan roadmap. Kalau saya ini lebih ke teknis ya Bapak Ibu. Jadi kemarin kita kan sudah sama-sama melakukan review dari e-learning kita, dan kita juga harus legowo bahwa sebenarnya masih banyak dosen-dosen kita itu yang merasa kesulitan untuk memasukkan konten-konten itu di e-learn kita. Oleh karena itu menjadi sangat penting kita melakukan semacam ya diskusi pelatihan setelah agenda ini selesai. Jadi Bapak Ibu seperti itu ya. Jadi kelengkapan yang harus ada di e-learning kita itu ada beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah roadmap. Yang kedua adalah sesi per minggu, dan yang ketiga adalah penugasan dan rubrik. Untuk yang pertama itu adalah roadmap atau video overview. Ini secara detailnya adalah seperti yang dijelaskan oleh Pak Endro tadi. Di sini ada capaian mata kuliah, ada sub CPMK, ada bahan kajian yang harus dipelajari oleh mahasiswa selama week 1 sampai dengan week ke-16. Seperti itu. Ini nanti jadi berupa slide PPT Bapak Ibu. Setelah itu nanti Bapak Ibu baru memasukkannya ke Moodle kita.
itu nanti akan kita bahas secara tuntas di pelatihan Moodle selanjutnya. Lalu untuk roadmap ini sebenarnya juga bisa dibentuk di dalam bentuk video. Ini contohnya video dari Pak Denny Bernardus di mata kuliah Building Entrepreneurial Organization. Kemarin sudah disusun, sudah disampaikan ke mahasiswa beliau yang mencakup beberapa hal ini, Bapak Ibu. Yang pertama mencakup goals, setelah itu learning journey atau peta pembelajaran dari week ke week, materinya apa, keluarannya apa, benefit, dan challenge-nya. Setelah itu, yang kedua, sesi per minggu. Sesi per minggu ini kita bagi menjadi dua, Bapak Ibu. Yang pertama, sesi per minggu yang berupa materi. Jadi materi yang kita sampaikan ke mahasiswa dan nanti ada interaksi. Untuk sesi per minggu ini bentuknya ada beberapa hal, Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari instruksi perkuliahan ini saya ambilkan dari perkuliahannya Pak Denny juga. Di sini ada, yang pertama ada video. Jadi materi itu bisa berupa video. Video yang bisa kita taping sendiri misal, atau video yang ngambil dari YouTube, dan seterusnya Bapak Ibu. Lalu ada jurnal atau materi yang bersifat teks. Ini bisa berupa handbook atau bisa berupa jurnal, artikel, dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi kalau di perkuliahan ini kemarin, di kelasnya Pak Denny, ini mahasiswa disuruh untuk melakukan review dari handbook yang diberikan, seperti itu. Lalu bisa juga kita memberikan slide PPT. Ini untuk materi Bapak Ibu. Lalu untuk interaksi yang ada di e-learn kita ini sebenarnya ini harus memiliki luaran Bapak Ibu, seperti yang dijelaskan oleh Pak Endro dan Pak Sunu tadi. Kalau di interaksi yang ini ada luaran, mahasiswa disuruh untuk mendesain bisnis, strategi bisnis. Nah, ini mendesain strategi bisnis maksudnya Bapak Ibu ya. Nah, untuk ke sana kita harus memiliki sebuah agenda Bapak Ibu. Jadi ini untuk membatasi supaya kita tidak terlalu panjang, misalnya seperti ini 3 SKS nanti kok pembelajarannya jadi sangat panjang, atau ini 3 SKS kok cuma 1 jam sudah selesai. Itu nanti bisa menjadi problematika di lapangan, mahasiswa bisa protes akan hal itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau learning agendanya ini sudah jelas seperti ini, dan tools yang digunakan jelas, ini nanti mahasiswa sudah tidak akan protes, tidak akan komplain Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah ini nanti juga yang akan coba kita belajar bareng-bareng menyusun ini di dalam e-learn kita Bapak Ibu. Yang ketiga, penugasan dan rubrik. Nah, seringkali kita memberikan penugasan itu tidak memiliki rambu-rambu gitu, dalam artian itu tadi mahasiswa itu mendapat nilai 100 itu artinya apa sih? Itu tidak diberikan rambu-rambu atau rubrik Bapak Ibu ya. Nah, kalau di sini ini nanti kita akan mencoba menstandarkan untuk interaksi-interaksi yang kita bangun nanti, ini kita harus paling tidak harus ada rubrik sederhana seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi misal ini di dalam forum diskusi ini kita memberikan semacam rating Bapak Ibu. Rating ini kita gunakan untuk menjadi dasar penilaian kita. Nah, misal ini mahasiswa ini sudah memberikan komentar di forum diskusi ini. Setelah itu kita tinggal kembali lagi ke rating yang kembali ke rubrik yang sudah kita buat ini, kira-kira dia masuk ke rating yang mana, seperti itu. Nah, model kita sebenarnya kita sudah bisa untuk membuat rating yang seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kita bisa membuat count of rating seperti ini, kita tinggal memilih saja ini komentar mahasiswa ini masuk yang mana gitu. Nah, ini nanti kita juga akan belajar bareng-bareng Bapak Ibu setelah
setelah sesi ini nanti sekitar mulai hari Kamis nanti sesuai undangan dari Prodi kita akan sama-sama belajar untuk membuat ini bareng-bareng Bapak Ibu. Nah, ini ratingnya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin dari saya cukup sekian, saya kembalikan ke Pak Luki, Pak. Baik, terima kasih Pak Beni, Pak Endro, Pak Sunu. Jadi setelah ini Bapak Ibu diharapkan bisa membuat roadmap perkuliahan tadi, ya, gambar roadmap perkuliahan tadi, yang nanti akan kita presentasikan bersama-sama dengan Prodi di tanggal 9 Juli. Ya, 1 sampai 9 Juli itu kita akan bersama-sama melihat kembali roadmap pembelajaran tersebut. Ya. Jadi kita akan review itu bersama-sama dengan Prodi, Bapak Ibu. Kemudian pelatihan ini kita jadikan sebuah pelatihan dan akan kita berikan sertifikat bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah lengkap e-learn-nya. Jadi selain monitoring, kami juga akan memberikan sertifikat bagi Bapak Ibu setelah lengkap e-learn-nya, gitu ya. Jadi nanti kami akan cek e-learn-nya dan kita akan berikan Bapak Ibu sertifikat. Itu kira-kira. Lalu kami sudah membagi teman-teman ini untuk memfasilitasi. Jika ada kesulitan, konsultasi dengan TLC, Pak Endro Tomo itu nanti akan jadi bosnya FIK, kemudian fasilitatornya FIK, kemudian Pak Sunu itu akan jadi fasilitatornya FTO, HTB, dan kulineri, plus Vkom, kemudian Priska itu akan ada di psikologi, nanti bisa berkonsultasi bersama-sama, kemudian kedokteran dan MM itu dengan saya, IBM dalam jumlah yang besar ini nanti Pak Beni, Pak Yosi, dan Pak Christoph itu akan in charge di sana. Walaupun nanti kami akan bekerja bersama-sama, tapi kita akan bagi-bagi ini teman-teman di TLC. Pak Luki, pertanyaan cepat aja. Untuk yang RPS baru ini sifatnya pembaruan ya, karena dari hari ini kan kita dapat pemahaman baru ya. Kita ingin mengkoreksi itu kan masih memungkinkan kan ya? Masih Pak, boleh Pak, di review Pak. Oke, terus juga. Kalau untuk di S2 Magister Manajemen itu kan ada tim teaching Pak. Nah, yang diharapkan oleh bapak-bapak itu adalah satu mata kuliah ya. Jadi misalkan saya tim teaching dengan satu teman dosen lagi ya, ini tanggung jawab saya gitu ya sebagai pengampu dari mata kuliah BEO gitu ya. Betul Pak. Dan RPS-nya sama Pak Denny, walaupun tim teaching RPS-nya sama Pak. Iya, jangan maksudnya satu. Jangan dua Pak. Ya. Satu. Nanti dioper konsolnya. Monggo Pak, itu kan style masing-masing berbeda, tapi capaiannya, rubriknya itu satu Pak. Pak Luki. Ya. Mungkin mohon maaf sebelumnya, mungkin saya terlewat. Kalau yang FTI itu siapa ya Pak ya? Oh iya, Pak Endro aja. Pak Endro. Ya Pak. Keilmuannya FTI sama keilmuannya Pak Endro dekat Pak. Oh, ya Pak Endro. Kita modelnya nanti keroyokan loh Pak. Keroyokan kok Pak. Hanya kontak person lah Pak. Kontak personnya siapa? Kalau Pak Yuwono mau ke saya juga mari Pak, nggak apa-apa Pak. Oh ya, terima kasih semuanya. Tim TLC. Cocok-cocokan ya, mentornya yang bagus, yang mana gitu kan cocok-cocok. Monggo Pak. Ya. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali sudah hadir. Saya kembalikan ke Priska, masih ada hal lagi enggak, Pris? Silakan, Priska. Ya Bapak Ibu, sudah sih semuanya kan sudah ini dan waktunya juga memang sudah lewat. Nanti untuk materinya akan kami sharekan ke Bapak Ibu lewat email, juga nanti tempat pengumpulan roadmap-nya
juga akan kami share lewat email. Gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang, selamat istirahat. Baik. Selamat siang. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih semua Bapak-bapak, Bu Priska. Terima kasih.